Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam franchise bisnis Indonesia. Sahabat semuanya, kali ini kita akan belajar rahasia yang keenam ya dalam membangun sebuah bisnis franchise, yaitu setup manajemen. Apabila Anda belum menonton ya rahasia pertama sampai rahasia kelima dalam membangun sebuah bisnis, silahkan untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan kali ini ya, yang tidak kalah pentingnya adalah setelah kita melaksanakan rahasia kelima ya, baru kita masuk ke rahasia keenam, yaitu setup manajemen. Apa itu setup manajemen? Yaitu kita memilih orang-orang yang tepat untuk mengembangkan bisnis franchise kita ya. Ini sangat penting sekali dalam pemilihan pegawai, karena sebuah bisnis tidak mungkin akan tercapai tujuan ketika kita tidak memiliki sumber daya manusia yang berkinerja tinggi ya. Oleh karenanya kita pastikan kita mendapatkan pegawai yang memiliki kinerja tinggi. Nah, setidaknya ada 4 bagian keterampilan ya seseorang. Yang pertama adalah manusia, disebut manusia biasa. Manusia biasa itu apa? Yaitu manusia yang pertama, beliau biasanya masih ya baru lulus sekolah. Kemudian beliau masih memiliki keterampilan yang pas-pasan dan juga belum memiliki jam kerja. Ini manusia biasa. Ya, yang kedua adalah manusia terampil. Manusia terampil yaitu adalah mereka yang bekerja secara sungguh-sungguh ya untuk melaksanakan standar kerja dengan baik dan benar, dan juga sudah memiliki yang namanya jam kerja. Gitu ya. Itu yang kedua, manusia terampil. Masuk yang ketiga, yaitu manusia mahir. Manusia mahir itu apa? Memiliki jam kerja yang tinggi ya, kemudian melaksanakan standar kerja tanpa ada kesalahan, kemudian mampu mencetak manusia terampil dan menjadi panutan. Itu manusia mahir. Nah, yang terakhir adalah manusia ahli. Apa itu? Yaitu memiliki jam kerja yang sangat tinggi, kemudian beliau mengetahui proses kerjanya dan proses pengembangannya, kemudian beliau mampu mencetak manusia terampil dan manusia mahir ya, dan beliau menjadi panutan sekaligus menjadi mentor dan trainer bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita memiliki pegawai yang minimalnya adalah pegawai terampil maupun pegawai yang mahir ya? Kalau ahli biasanya dimiliki oleh si ownernya, tapi tidak menutup kemungkinan ya yang jadinya mahir kita akan naikkan tingkatnya menjadi tingkat yang ahli. Dengan demikian usaha kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Nah, ini pentingnya kita men-setup manajemen atau merekrut pegawai-pegawai yang bagus. Nah, pertanyaannya, kebanyakan kita ini sulit untuk mencari pegawai. Ya, Pak Coach, gimana saya ingin mencari pegawai? Orang saya aja nggak yakin dengan perusahaan saya. Apa mau pegawai yang bagus bergabung di perusahaan saya? Nah, sahabat semuanya, ya, yang pernah saya sampaikan bahwasanya kita harus percaya, kita harus memiliki passion leadership. Sesungguhnya usaha kita akan maju, usaha kita akan menjadi besar. Nah, keyakinan inilah yang nantinya akan menular kepada calon-calon pegawai kita ya. Nah, syarat utama untuk mendapatkan calon pegawai bagus adalah berarti kita harus mengetahui rumusan yang namanya AIDA ya. AIDA itu apa? AIDA apa? Attention itu perhatian.
Jadi ketika ada orang membaca lowongan pekerjaan di perusahaan kita, beliau akan langsung tertarik. Nah, ini harus kita pelajarin dulu. Kemudian interest ya. Interest apa? Membuat semakin tertarik. Bagaimana calon pegawai itu ya penasaran dengan bisnis kita. Ya. Kemudian D ini apa? Desire. Menimbulkan keinginan yang kuat untuk apa? Untuk melamar di perusahaan kita. Yang terakhir adalah A, action. Ya, beliau membuat lamaran baik melalui email, melalui WA, maupun datang langsung di perusahaan kita. Nah, cirinya kita berhasil merekrut calon pegawai sesuai dengan kualifikasi kita adalah banyak calon-calon pegawai yang melamar di perusahaan kita. Itu dulu. Ya, targetnya kita berapa? Misalkan kita butuh 1, minimalnya adalah 20 atau bahkan bisa 50 lamaran. Kita hanya membutuhkan 1 nih. Tapi yang kita sharing atau yang masuk ke lamaran ke perusahaan kita itu setidaknya 20 lamaran. Nah, dengan demikian kita akan mudah untuk memilih dan memilahnya. Itu ya sahabat semuanya ya. Setelah kita merekrut pegawai, baru selanjutnya adalah kita memiliki kewajibannya apa? Itu kewajiban untuk mengetes. Ya, setelah kita rekrut, kemudian kita tes. Nah, biasanya kita yang masih tarafnya UKM itu sembarangan. Ya, asal rekrut tidak pernah kita tes secara serius. Ya, yang betul adalah harus kita tes dengan beberapa tahap. Ya, itu ada ya caranya ya. Ya, ada rumusannya cara mengetes pegawai yang bagus ya. Itu yaitu kita melalui beberapa tahap. Yang pertama biasanya adalah tes tentang kepribadian atau attitude. Yang kedua adalah tes tentang aptitude-nya atau kecerdasannya ya, atau logikanya. Yang ketiga adalah tes tentang working style. Jadi gaya kerjanya seperti apa. Dengan kita memiliki ya panduan tes ini, berarti kita nantinya tidak akan salah pilih. Ya, diharapkan apa yang kita rekrut kemudian apa yang akan kita tempatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, setelah ada menjalankan psikotes, langkah selanjutnya adalah apa? Yaitu wawancara. Nah, proses wawancara ini sangat penting untuk apa? Mengetahui calon pegawai kita itu memiliki keinginan yang kuat tidak untuk memajukan perusahaan kita. Jangan sampai kita beli apa? Beli pegawai atau beli kucing dalam karung. Kita tidak mengetahui asal muasal tuh calon pegawai. Karena kalau kita salah rekrut, hasilnya pun nanti ke depannya kita akan repot. Karena kita akan apa? Berhubungan dengan beliau berlangsung agak lama, minimalnya 3 bulan. Nah, itu kan berarti apa? Harus mengeluarkan biaya yang cukup besar ya. Sedangkan waktu juga ya itu akan tersita dan lain sebagainya. Ya, pastikan sahabat semuanya dalam merekrut yaitu dengan yang betul ya, psikotes dan juga melalui wawancara dan mengetahui ya seberapa semangatnya, seberapa tujuan hidupnya untuk masuk di perusahaan kita ya. Ini dulu, nanti kita sambung sahabat semuanya ya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, mohon bantu untuk subscribe, like, share dan klik tombol lonceng agar Anda mendapatkan video notifikasi berikutnya. Salam sukses luar biasa untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.